Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Di mata kuliah Sejarah Desain Interior, kita akan membahas mengenai interior design in contemporary era. Oke, kontemporer itu apa sih? Nah, kontemporer ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini, dewasa ini. Jadi bisa dikatakan bahwa sesuatu yang kontemporer ini merupakan hal yang mengacu pada kejadian saat ini atau istilah sekarang adalah kekinian. Dalam desain sendiri, kontemporer ini menggambarkan sesuatu yang fleksibel dan selalu berubah-ubah. Sebab seiring dengan berjalannya waktu, material dan model itu terus tercipta gitu. Dan biasanya konsep ini akan memadukan beberapa gaya pilihan yang bisa disesuaikan dengan desain hunian pada saat itu. Misalnya, gaya kontemporer klasik yang mana menggabungkan kesan klasik pada bagian interior bangunan dan kesan modern pada perabotan lainnya. Jadi bisa dibilang konsep kontemporer ini adalah konsep yang berani ya, karena identik dengan kombinasi dari beberapa konsep yang dijadikan satu. Jadi secara tidak langsung akan membuatnya lebih dinamis, tidak monoton, dan tidak terikat. Dan desain kontemporer ini mengacu pada dekorasi interior yang lebih mutakhir, yang lebih terbaru gitu. Bisa jadi gaya desain kontemporer di tahun 2000-an pada tahun itu bisa tidak dianggap kontemporer pada saat ini, pada masa ini atau masa yang akan datang. Desain kontemporer tahun 2000-an bisa dianggap dan telah menjadi sebuah gaya desain interior yang vintage atau jadul pada masa sekarang gitu. Itu uh, kurang lebih definisi dari kontemporer. Apa sih perbedaan antara interior modern dan interior kontemporer? Jadi terkadang hmm, kita apa ya rancu gitu ya antara interior modern dan interior kontemporer dan bahkan bis apa ya sering salah sering keliru sama diartikannya padahal itu berbeda. Jadi dua gaya desain ini itu eh, berbeda, konsepnya itu beda gitu ya. Modern ini seringkali mengacu pada gaya desain yang populer pada pertengahan tahun 1900-an. Jadi modern ini sudah lebih dulu gitu ya, seperti di materi sebelumnya, minggu sebelumnya. Karakteristik seperti bahan alami, warna netral yang ekspansif, dan garis bersih itu adalah ciri dari modern. Nah, interior modern ini lebih mengikuti pola yang pakem, jadi sudah ditentukan, sudah fix gitu ya. Rumah modern ini menggabungkan kualitas dan elemen tertentu yang seringkali terinspirasi dari gerakan modern pada abad pertengahan tahun 40-an dan 50-an. Desain interior modern berakar pada gerakan Bauhaus dan gerakan Skandinavia, sehingga modern ini benar-benar terkait oleh prinsip-prinsip aliran desain tersebut. Sedangkan desain interior kontemporer ini lebih fleksibel, atau dengan kata lain, kontemporer ini lahir dengan memadukan berbagai gaya dan variasi, jauh lebih cair dan selalu berubah. Seperti itu. Asal-usul konsep kontemporer. Nah, desain kontemporer ini muncul setelah gerakan modern abad pertengahan. Istilah kontemporer dalam seni dan desain populer di tahun 70-an dan mengacu pada desain kekinian atau masa kini. Untuk konsep ini sendiri diawali dengan penggabungan dari macam-macam gaya, di mana untuk penggabungan tersebut dilakukan secara bertahap pada desain kontemporer sendiri.
Salah satunya adalah dengan mengembangkan eksklusivitas pada konsep ini. Sebenarnya bisa dibilang konsep kontemporer ini merupakan penggabungan dari beberapa gaya sebelumnya yang sudah ada gitu ya. Seperti contohnya tadi modern dan klasik gitu contoh seperti yang tadi saya bilang. Atau contohnya bisa seperti futuristik, dekonstruksivisme, art deco, dan juga beberapa gaya interior lainnya yang bisa dijadikan penggabungan untuk konsep tersebut. Ciri khas dari desain interior kontemporer yang pertama adalah open plan dan floor plans, itu maksudnya seperti tanpa sekat gitu ya, terbuka open space sehingga kesannya lapang. Kemudian yang kedua bersih, lalu straight lines, lalu yang ketiga warna-warna yang netral, lalu ada permainan warna pop-up gitu, biasanya pada elemen estetis atau artworks. Lalu yang keempat adalah layer yang bertekstur. Yang kelima, craftsmanship. Craftsmanship ini biasanya dari keahlian ketukangan gitu ya pada eranya. Lalu selanjutnya memiliki siluet yang ramping atau lurus dan menggunakan bentuk-bentuk geometri. Lalu kemudian umumnya menggunakan lampu gantung sebagai focal point gitu. Biasanya lampu gantungnya dikombin. Jadi misalnya nuansanya adalah modern tapi lampu gantungnya klasik. Nah, seperti itu. Biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah material-material yang digunakan biasanya seperti tekstil, lalu aksen metal, ukiran kayu, dan anyaman dari bahan alam. Oke, nah ini contoh-contoh gaya pada era kontemporer. Yang pertama adalah high-tech. High-tech ini sebuah desain revolusioner yang membawa gaya industri ke rumah dan apartemen di masanya, di eranya. Tapi sebenarnya high-tech style ini dipengaruhi oleh dipengaruhi high-tech arsitektur itu bukan tren terbaru gitu. Jadi tren ini sebenarnya dikenal dengan late modernism. Jadi di era modern sebelum era kontemporer di minggu sebelumnya yang sempat dibahas atau juga struktural ekspresionisme yang muncul pada tahun 1970-an sebagai campuran antara elemen industri high-tech dan teknologi ke dalam desain bangunan. High-tech style ini berorientasi praktis gitu. Jadi gaya ini memberikan tampilan industri dan estetika pada segalanya. Jadi semuanya ada sentuhan high-tech gitu ya. Gaya modern yang inovatif, furniture dengan finishing permainan kaca, logam, plastik, dan kayu. Dan warna-warnanya spesifik seperti abu-abu kusam, putih, dan hitam. Gitu juga dengan permainan bentuk yang eksentrik dan unik. Kalau di bidang grafis gitu ya, ini off topic dari interior, jadi kalau di bidang grafis bisa dilihat penggunaan-penggunaan seperti fontnya gitu. Nah, ada unsur-unsur high-tech-nya, unsur-unsur kekomputerannya gitu ya, karena pada era itu sudah mulai ada komputer, walaupun saat itu masih tabung komputernya. Nah, ini jadi dari poster film seperti Star Wars, jadi penggunaan elemen-elemen seperti luar angkasa, kemudian pesawat luar angkasa seperti yang lebih ke teknologi-teknologi. Kemudian ada film Robocop gitu ya.
yang lebih apa ya, robot-robot seperti itu, dan untuk font-font yang sangat robotik seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Bohemian. Bohemian ini dalam sejarahnya, kata Bohemian atau yang dikenal dengan Boho Style digunakan untuk menggambarkan gaya hidup para pengembara atau kaum hippie, gitu ya, atau hippies. Gaya ini populer di tahun 1970 yang kemudian sering dikaitkan dengan gypsy. Gypsy ini istilah yang dipakai orang-orang yang pada saat itu melarikan diri dari aturan kaku Bohemia di Eropa Tengah. Gaya Bohemian ini hadir karena ketidakteraturan dan ketidakkepastian. Jadi gayanya itu spontan, bebas, dan memanfaatkan benda yang ada. Namun dari ciri khas gaya Bohemian yaitu penuh warna dan bercampur antara gaya etnik, hippies, dan vintage gitu. Jadi bisa dilihat ya, Bohemian style ini itu sangat kaya dengan penggunaan warna. Gitu. Jadi warna apapun memang cenderung lebih warna netral, warna-warna alam, tapi dia berani gitu ya untuk memadu-madankan, menabrak motif-motif, tekstur dan aksen yang berlapis gitu ya. Jadi gambar apa motif-motif tribal di tribal satu dan tribal lain itu berbeda tapi tetap disatukan seperti itu. Jadi lebih apa rame gitu ya, lebih semarak. Nah, furniture yang bisa digunakan dalam interior Bohemian ini seperti perabot yang terlihat tua atau vintage yang sudah tidak terpakai. Gitu. Aksesoris unik seperti bantal warna-warni, patung etnik, lukisan abstrak, ada juga makrame, tenun, dan kain seperti pernak-pernik lain yang bermotif bunga atau tribal. Ataupun juga permainan pola pada wallpaper. Jadi dia menggunakan wallpaper yang motifnya pun rame, yang semakin menguatkan identitas gaya bohemiannya. Selain furniture dan aksesoris, peletakan tanaman di dalam ruangan juga biasa ditemukan dalam interior gaya bohemian. Karena mereka memang apa ya, ciri khasnya adalah bebas, santai, dan dekat dengan alam. Gitu. Jadi makanya mereka memasukkan unsur natural ke dalam ruangan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Revolution. Tahun 1980-an ini adalah masa yang berlebihan. Gitu. Jadi maximalism was in, minimalism was out. Jadi maksudnya adalah gaya dekorasi beragam tapi berlebihan. Jadi berlebihan itu adalah poin utamanya yang ditunjukkan gitu ya. Lalu warna-warnanya juga menonjol seperti warna merah, turquoise, burgundi yang mencerminkan kemewahan. Jadi mewah, makmur, dan optimisme pada saat itu. Dan lalu memamerkan penampilan. Memamerkan penampilan ini seperti imajinasi yang berlebihan, warna-warna cerah, pola geometris, dan ornamen yang berani. Selanjutnya ada Sebicik. Nah, Sebicik ini awal mulanya gaya ini pertama kali muncul tahun 1980-an, di akhir 1980-an dan di awal 1990-an di Britania Raya, Inggris. Gaya ini mendapat inspirasi dari bentuk rumah dan bangunan tua yang tersebar di pedesaan. Jadi gaya ini itu gaya-gaya country, gaya-gaya pedesaan gitu ya. Istilah sebicik berasal dari dua kata. Yang pertama sebi yang artinya lusuh dan cik yang artinya indah atau cantik. Gaya ini cenderung menonjolkan pemakaian furniture yang lusuh, yang klasik, atau vintage antik yang biasanya terdapat pada cottage atau pondokan tradisional di Inggris. Inilah yang menjadi cikal bakal dari gaya dekorasi sebicik. Sebicik atau dibaca sik adalah
Tren interior design khususnya pada furniture dan elemen estetis yang sengaja dipilih dan digunakan karena tadi ya unsurnya itu vintage, kuno, antik yang indah gitu. Jadi unsur jadulnya itu lebih terasa, tapi jadulnya adalah hmm, jadul yang ringan gitu ya, vintage yang ringan. Nanti untuk lebih jelasnya akan ada gambarnya. Lalu style Sebicik ini umumnya adalah perpaduan motif floral dan didominasi warna putih dan pastel. Gitu. Nah, nuansanya yang diekspresikan adalah gaya romantis dan feminim yang elegan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi, permainan motif pada elemen interior ini berbentuk semi formal, gitu. Sedangkan penempatan furniture berkesan antik dan klasik. Untuk area dinding biasanya kombinasi antara dinding cat putih dan wallpaper floral soft gitu. Kalaupun tidak memakai apa namanya wallpaper, dia biasanya menggunakan istilahnya seperti apa ya, gipsum yang dibentuk seperti motif di plafon gitu ya, tapi dia taruh di dinding seperti itu. Kemudian untuk lantai biasanya menggunakan parket atau marmer dan plafon dengan gipsum bercat putih. Nah, gaya interior Sebicik ini memang lebih menekankan pemakaian warna pastel yang terkesan dingin dan lembut gitu. Jadi warnanya cenderung lebih warna putih, warna-warna pastel seperti pink, coklat pastel, biru pastel, semuanya pastel, hijau pastel, abu-abu, soft, dan lain sebagainya. Lalu kita beranjak ke minimalis. Minimalis ini terkenal dengan istilah less is more, gitu ya. Tren desain yang dimulai pada abad ke-20 dan berlanjut sampai sekarang. Ini adalah gagasan desain yang dipreteli atau di apa ya? Dipreteli atau dipecah-pecah gitu, menghapus bagian yang tidak perlu sehingga hanya meninggalkan elemen-elemen yang penting. Dalam konsep desain arsitektur minimalis, desain ini digunakan untuk menyampaikan pesan kesederhanaan. Bentuk-bentuk dasar geometris, tidak ada hiasan, penggunaan bahan-bahan yang sederhana, dan pengulangan struktur merupakan ciri khas dari minimalis. Pencahayaan alami membuat bangunan terlihat sederhana dan bersih. Arsitek minimalis mempunyai moto yaitu listen to figure, yang mencari esensi kesederhanaan dengan menemukan kembali kualitas berharga dalam bahan yang sederhana dan umum. Ciri dari desain minimalis yang pertama kesederhanaan dan kemurnian bentuk gitu ya. Jadi tidak diubah-ubah gitu ya. Ya sudah bentuk seperti itu. Lalu warna monokrom dan warna natural. Ruang terbuka yang minim sekat, jadi open space gitu. Lalu banyak bukaan. Nah, itu ciri desain minimalis. Lalu gaya yang selanjutnya adalah industrial. Di bahasan kali ini adalah gaya terakhir ya. Walaupun ada banyak gaya-gaya selanjutnya yang terkini seiring perkembangan zaman hingga saat ini. Oke, kita membahas tentang industrial. Industrial ini merupakan gaya interior yang terinspirasi dari pabrik industri abad ke-19. Jadi tahun 1950 sejumlah bangunan pada pabrik yang terbengkalai ini menyebarkan gaya desain arsitektur industri untuk pertama kalinya di Eropa. Jadi untuk alasan efisiensi dan pembenaran situasi, bangunan bekas pabrik ini diubah menjadi perumahan gitu ya. Jadi gaya desain arsitektur industri
digunakan pada perumahan. Tampilan bangunan akan dibiarkan polos tanpa dipoles atau tanpa diubah sedikit pun, sehingga desain ini seolah menunjukkan sifat alamiah berbagai elemen yang menyusun bangunannya. Konsep ini memberikan tampilan berkesan setengah jadi atau yang dikenal dengan unfinished atau raw. Raw itu bisa diistilahkan dengan mentah gitu ya. Oke, karakteristik dari industrial yang pertama material. Materialnya ini mengekspos logam, kemudian aluminium, kayu, dan batu. Yang kedua warna. Warna adalah netral, gelap seperti abu-abu, hitam, dan putih. Kemudian yang ketiga garis. Ciri khasnya adalah garis lurus dan konstruksi kokoh. Lalu yang keempat aksesoris dan dekorasi. Biasanya dengan gaya ini dengan mural abstrak besar, struktur logam atau bahan yang didaur ulang. Elemen sebagai ciri khas yang pertama adalah beton, biasanya sering digunakan pada dinding atau lantai. Yang kemudian yang kedua batu bata. Batu bata ini juga biasa digunakan di dinding sebagai bata ekspos gitu ya, sengaja tidak dilapisi atau dibiarkan setengah jadi. Kemudian yang ketiga kayu semi lapuk. Ini sebagai aksen penguat kesan industrial pada bangunan pabrik gitu ya. Jadi biasanya sebagai elemen estetis. Lalu yang keempat baja. Penggunaan baja ini biasanya untuk tiang penyangga bangunan ataupun balok pembatas logam. Baja ini pun sebagai elemen estetis gitu ya. Walaupun dia ada fungsi lain. Lalu yang kelima, barang bekas yang didaur ulang. Jadi prinsip industrial itu pada mulanya memang memanfaatkan kembali bangunan pabrik lama beserta barang-barang bekas di dalamnya untuk digunakan kembali gitu. Jadi apa yang bisa didaur ulang ya didaur ulang. Lalu yang keenam adalah lampu gantung. Sebagian besar pencahayaan dalam arsitektur industrial ini menggunakan lampu gantung yang identik dengan pencahayaan pabrik di masa lalu. Yang ketujuh adalah lantai. Biasanya menggunakan parket, beton, sampai semen gitu ya. Semen, jadi semen hanya di semen tanpa di finishing, jadi semen expose gitu biasanya. Namun seiring perkembangan zaman, banyak juga keramik yang didesain mirip dengan parket dan semen gitu ya. Jadi lebih memudahkan lagi. Kemudian warna asli dan monokrom. Seperti tadi yang sudah disampaikan, warna-warnanya itu adalah warna asli dari benda tersebut, dibiarkan sesuai dengan warna aslinya, kemudian dikombinasi dengan warna-warna monokrom. Lalu yang kesembilan, sistem bangunan yang terekspos gitu. Ciri khas yang paling mudah membedakan antara arsitektur industrial, interior industrial adalah sistem bangunannya yang semuanya terekspos gitu ya, tanpa di finish gitu ya, unfinished. Lalu yang terakhir adalah pemilihan ornamen. Nah, ornamen ini yang digunakan untuk melengkapi arsitektur industrial adalah identik dengan pola geometris, tepatnya seperti garis lurus vertikal ataupun horizontal. Jadi memang terkesan maskulin gitu ya, dengan warna-warna monokrom, garis-garis gitu. Jadi kesannya tough gitu, tough, maskulin seperti itu kesan dari gaya industrial. Oke, untuk materi pertemuan ke-6 sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.